Desa Duku Tengah, Kecamatan Margasari ini pemirsa. Kita akan mengunjungi sebuah tempat nongkrongnya, tempat nongkrong para pemikir, seniman, dan pemerhati lingkungan, juga sekaligus sebagai warung makan, namanya Tungku Lemah. Nah, ini kita akan menuju ke sana pemirsa. Dan sebelah kiri adalah Sungai Misik. Penataan sederhana dengan bahan yang sederhana, cuma dikemas dengan baik. Jadinya seperti ini, keren pemirsa, asli. Ini benar-benar sangat alami dan mengandung seni kalau saya nilai ini. Pas sekali untuk ruangan sebagai ruangan pergerakan, aktivis, atau mengobrolkan sesuatu yang berbau seni atau politik atau apapun, kayaknya asik nih. Tempatnya sangat alami nih, jadi tidak dirubah. Artinya kalau misalnya ada jendela kuno dipasang, nggak dibikin agak di finishing yang agak gimana gitu, ini masih polos banget. Ini benar-benar alami. Ini enak tempat kayak gini. Di bagian depan, jadi ini untuk keluarga, untuk teman-teman yang pengen ngumpul membicarakan hal apapun bisa dilakukan di sini. Itu kamar mandi juga dibikin sealami mungkin, tidak terlalu banyak reko-reko. Kita mau masuk ke dapur nih. Ini ada minibar juga. Tadinya satu kan 10 berarti. Berarti dia peruntukan 2 cup 200 ml. Dengan catatan satu cupnya itu 100 ml. Jadi tamu kesini bisa request sesuai keinginan lidah. Kalau saya sih penikmat kopi yang sudah siap disajikan, jadi orang begitu rewel sih. Ya, ini di sini tempatnya asli enak banget, serius. Oke, adem. Jadi teman-teman yang kepengen santai sambil ngopi, ngobrol apapun, isu-isu yang terjadi di negara kita ini, atau ngobrol apapun, kayaknya cocok di sini nih. Ini namanya Padasan. Sekarang mencari susah.
Jadi apa namanya, padasan ini dibikin dari tanah liat dan digunakan dulu dari zaman dulu untuk ya cuci tangan, ngambil air wudhu atau membersihkan kaki sebelum masuk ruangan. Top, enak tempatnya. Kayaknya saya bisa bertahan lama-lama di sini bisa. Selamat sore, berjumpa lagi dengan Sekitar Kita Vlog. Kali ini Sekitar Kita Vlog mengunjungi sebuah bangunan yang menurut kami adalah bangunan yang unik karena mempertahankan kesederhanaan, kesahajaan. Dan dia juga sempat keliling-keliling ngobrol dengan pengunjung dan sekarang bertemu langsung dengan owner Tungku Lemah, Mbak Lian. Ini kita setting duduk di depan supaya lebih bersahaja dan lebih alami lagi. Oke. Selamat sore, Mbak. Sore, Mas. Asik ini pemirsa, nanti kita akan berbincang sejenak dengan Mbak Lian. Nggak ganggu ya, Mbak ya? Betul. Ya. Ini jam 4 sore pemirsa. Panas hangat enak nih. Tadi juga kita disuguhin kopi Arabica bikinan Tungku Lemah. Mbak Lian sudah berapa lama buka tempat tempat usaha ya seperti ini? Tempat tongkrongan, Mas. Tempat tongkrongan. Ya. Udah lama? Sekitar 1 tahun lah kalau Betul. bukanya ya. Tapi mulai bangun itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun mulai buka. Mulai bangunnya ya? Bangun. Kalau buka sekitar 1 tahun. Ini jujur saya sebagai tukang dolan, saya merasa nyaman di sini. Tadi saya sudah masuk di sini sekitar setengah jam lebih dan saya merasakan nyaman. Dan kebetulan bisa berjumpa dengan ownernya di sini. Tujuan bikin tempat usaha ini warung apa bukan, Mbak? Warung makan, warung nongkrong atau apa nih? Tempat nongkrong, Mas. Tempat nongkrong. Tapi banyak menu makanan di sini. Kebetulan kita ada dapur yang dapurnya. menyediakan menu makanan. Ya. Sama ada kopi, ada apa itu di dapur ya. Tapi kalau Tungku Lemah sendiri itu sebenarnya ya tempat kita buat nongkrong, kita bersantai lah. Santai. Tapi memang tujuan utamanya untuk nongkrong dan makan mungkin. Ya kan kadang kalau kita nongkrong terus nggak ada makanan kan pengen buru-buru pergi, Mas. Oh gitu ya, asik banget nih konsepnya. Jadi kan nongkrongnya dulu, terus ketika lapar tempat makannya ada di sini, nggak jauh-jauh kayak gitu kan. Betul. Karena kebetulan kalau ini kan sudah terlalu ke pinggir ya. Di Kabupaten Tegal, di Kecamatan Margasari dan di Desa Duku Tengah ini sudah paling pinggirnya perbatasan ke Brebes, terpelosok. Dan kalau kita mau nyari makan itu kita harus ke kecamatan. Harus keluar sana. Jadi kalau biar nyaman nongkrongnya ya harus ada menu makanan. Ini ada makanan, kita lapar tinggal pesen tuh. Iya, oke. Ini konsep bangunannya asik nih. Saya sering melihat bangunan seperti ini justru di Jogja. Dan betapa kagetnya di daerah dekat rumah saya ada bangunan seperti ini. Konsepnya kenapa pakai konsep seperti ini, Mbak? Nggak terkonsep, Mas. Nggak terkonsep? Sebenarnya nggak terkonsep. Sambil jalan berarti? Jadi awalnya itu karena kita mau bikinnya tempat nongkrong. Kecil, tadinya kecil. Terus ternyata mulai ada pondasi, semua ini itu ditawarkan oleh kenalan yang mereka itu mau tutup tempat usaha jualan lawasan gini. Terus ini diborongkan, dikirim ke sini dengan harga yang sangat murah. Jadi terus ya itu tak terkonsep. Tapi walaupun tak terkonsep, kalau di mata saya ini konsep. Tapi Mbak Lian memang membangun ini tanpa konsep sama sekali, hanya menggunakan barang-barang yang memang ditawarkan oleh sahabat ya. Yang datang dengan sendirinya ya, mengalir ya. Iya. Ada apa kita pasang di sini, ada apa kita gitu. Keren ini. Jadi pemirsa, ini sangat recommended ya. Kerasa banget konsep seperti ininya. Menurut Mbak Lian sendiri, antara tujuan utama mendirikan ini dengan apa yang diharapkan sampai hari ini sudah masuk apa belum? Di sisi bisnis, Mbak? Enggak ya, Mas. Enggak ada sisi bisnis di sini ya.
ini berjalan apa adanya saja. Terus saya juga ya memang tidak berbisnis di sini. Lebih suka saya itu mengumpulkan teman datang, ada tempat buat kita nongkrong. Lagi minum, ada minuman. Mungkin kalau datangnya ke rumah kayak bertamu itu nggak bisa, paling 1-2 jam. Tapi kalau di sini oke, mereka kita udah akrab, bisa di sini bahkan sampai pagi. Oh gitu. Mereka mau menginap, kita siapin tenda, bisa di sini. Cuma kalau sementara ini tenda-tenda itu dipakai sama teman-teman yang mereka datang ke sini dan males pulang. Mereka akan berkemah di sini. Saya harus mencoba karena juga saya sering bermalam di mana-mana. Jadi kalau mulai sekarang, kalau misalnya daerah Margasari atau Balapelang bisa mampir ke sini ya. 24 jam ya, Mbak? 24 jam. Wah, keren. Ada yang jaga malam. Jadi gini Mbak Lian, yang saya rasakan di sini, tempat ini untuk tempat bernyaman-nyaman ria ya. Artinya banyak orang datang, termasuk saya ke sini, tidak hanya berniat untuk menikmati kopi atau makanan, tapi menikmati suasana. Dan ternyata pas tadi kami ngobrol di dalam itu, obrolan kami mengarah ke bisnis, pemirsa. Dan Mbak Lian ini sangat cerdas. Artinya siapapun yang datang ke sini, ngobrol apapun nanti mengerucut ke bisnis. Dan ini saya dapatkan suasana luar biasa di dalam ruangan ini. Untuk Mbak Lian sendiri, sudah lama punya niat membuat tempat seperti ini? Niatnya itu dulu datang tiba-tiba ya Mas. Pada saat pandemi, kebetulan ada kantor biro wisata di Slawi, dan pas bulan Maret itu kita udah close kan semua. Hancur semuanya ya Mbak? Nggak bisa berangkat tour, event, semua di close. Akhirnya kan kayak merasa mungkin ini waktunya memulai sesuatu di wilayah sendiri. Jadi saya pulang kampung Mas, meskipun tiap hari saya pulang kampung. Tiap hari itu saya pulang, setiap malam saya pulang lewat sini, pagi saya berangkat. Tapi pada saat pandemi kan memang benar-benar kita nggak berangkat ke kantor. Mungkin apa ya yang bisa saya kerjakan lah, mulailah terpikirkan untuk bikin pondasinya dulu. Dulu nggak buru-buru langsung bikin. Jadi tadinya rata? Ini lebih tinggi. Ini memang lebih tinggi ya Mbak? Ini memang lebih tinggi, jadi kita ngikutin kontur tanahnya. Terus datang ini yang tadinya rencana mungkin 1 tahun lah bangun, sedikit-sedikit lebih ke, karena saya lebih suka ini tadi yang tidak berkonsep. Saya pergi kemana dapat apa tempel. Rencananya memang seperti itu. Terus ternyata nggak ada setengah tahun lah, 6 bulanan. Mulai ini habis Lebaran, terus sebelum tahun baru sudah launching, sudah buka. Ini alhamdulillah berkesempatan pemirsa. Saya sudah lama dengar kabar Tungku Lemak. Ada yang bilang kafe, ada yang bilang warung makan, ada yang bilang kedai. Dan setelah saya datang ke sini, melebihi ketika itu Mbak. Karena jujur, saya masuk ke sini nyaman. Serius nyaman. Kalau menurut saya sendiri, Tungku Lemak itu satu tempat ya Mas. Satu tempat yang kita lebih ke santai, kita lebih ke nyari sesuatu yang berbeda dari rumah kayak gitu. Dan kebetulan memang ada warungnya, kebetulan ada tempat ngopinya. Ya. Jadi tapi itu dibikin dari awal ya, dikonsepkan dari awal seperti itu. Karena kan gini, ini tempat yang cukup jauh dari mana-mana. Kalau kita nongkrong di sini dan tidak ada apa-apa, orang pasti kayak kurang nyaman ya. Betul. Mereka cuma foto-foto terus pergi. Tapi ketika mereka nyaman di sini, terus tadi yang saya bilang kepengen makan atau minum sudah tersedia, ya itu. Karena kan gini, tempat ini saya berpikir bahwa kalau tempat ini tidak ada tempat untuk makan dapur, maksudnya jualannya, itu bakti. Ya. Kayak ya gimana sih sebuah rumah nggak ada dapurnya kayak gitu kan. Yang namanya kita nanti ada tamu harus kasih kita minum lah atau apalah gitu. Jadi ya akhirnya ada si rumah makan ini. Tapi gini ya Mbak, kalau dilihat dari personnya Mbak Lian ini, walaupun saya baru beberapa menit ketemu, walaupun dulu pernah chattingan ya, Mbak Lian itu orangnya santai. Artinya gini, ketika Mbak Lian berniat mendirikan ini, jauh sekali dari kata keuntungan, mencari keuntungan artinya gitu. Betul seperti itu Mbak? Iya, nggak ada untung. Nggak ada untung? Ada. Persahabatan, persaudaraan. Persahabatan sama persaudaraan menurut Mbak Lian adalah keuntungan yang luar biasa. Dan ini
Saya salut luar biasa pemirsa. Ini mahal, mahal Mbak. Mahalnya karena kebanyakan orang buka usaha kepenginnya ramai. Yang dipikirkan adalah keuntungan. Tapi terlepas dari itu, Mbak Lian menggarisbawahi sebuah persahabatan sebagai keuntungan yang luar biasa. Top ini. Jadi secara tidak langsung Mbak Lian, ya itu tadi ya seperti yang diceritakan sama Mbak Lian. Mbak Lian bangun ini salah satunya untuk membackup pekerjaan utamanya. Tidak bisa dipungkiri Mbak Lian kerja stres segala macam ya. Siapapun bisa mengalami gitu. Dan Mbak Lian punya inisiatif bangun Tungku Lemah ini. Salah satunya ya kalau saya pikir ya untuk itu. Ya Mbak ya. Oke. Karena tadi saya nanya tentang bisnis, ukurannya Mbak Lian, patokannya Mbak Lian bukan bisnis. Oh, ya. Bukan ya? Sebelumnya kan juga kita ada tempat di Selawi Mas. Di kantor saya itu ya di depan ada kafe kecil. Untuk menghibur diri. Iya, nongkrong. Kan gini, nongkrong itu sesuatu yang kayak apa ya, nggak dikerjain sama emak-emak ya. Mungkin saya bukan emak-emak yang seperti yang lainnya, karena saya lebih suka ngobrol sama orang kayak gitu, tapi bukan ngobrol yang nggak penting ya. Arahannya itu ke bisnis. Tetap ke bisnis. Ketika di sini teman-teman kayak yang lain lah, siapa yang datang ke sini, ya saya lebih tertarik ketika kita bahasnya ke arah sesuatu yang akan menguntungkan saya dan mereka. Betul. Terus kayak kemarin teman-teman yang baru datang di akhir tahun, ada kegiatan di sini, ada MC, ada apa gitu kan. Pada saat saya ada event, ada job, ya MC-nya saya ambil, ininya saya ambil. Jadi yang ketika mereka jadi harusnya nganggur, yo Dan minimal itu di dapat awal kerjaan. apa namanya dari pertemanan ya. Oke. Kedepannya gimana Mbak Tungku Lemah ini? Soalnya kalau menurut saya tanggung pemirsa. Ini sudah dibikin lahan lumayan luas, sudah didekorasi segi kayak seperti inilah, penataan seperti ini. Kedepannya gimana Mbak? Kalau kedepannya ini pilot projectnya Tungku Lemah ya Mas. Saya berharap ada tungku lemah yang lain yang berbisnis. Ya. Kalau di sini kita baru membenihkan bisnis, membenihkan. Tapi dari awal pembuatan Tungku Lemah itu emang sudah punya basic akan nanti dikembangkan gitu. Tungku Lemah Ya pasti ada harapan. Apa ketika di sini aja terus dapat inspirasi gitu Mbak? Enggak, kita bersama teman-teman mereka terpikirkan kenapa tidak bisa kita buat Tungku Lemah di tempat yang lain. Mungkin dengan nama yang berbeda, dengan konsep yang berbeda, dengan jiwa yang berbeda sesuai lokasi. Kalau ini di Duku Tengah nih, ya kan seperti ini. Nanti kita ketemu umpamanya di Guci, beda karena dingin kita Tapi harus. memang sudah ada rencana itu. Ada. Tahu pemirsa, jadi memang ini embrio ya. Mbak Lian itu membangun ini dan nantinya berharap akan berefek bisnis dan tidak menutup kemungkinan akan ada banyak tungku lemah lain dengan konsep jiwa dan semangat yang lain pula ya. Oke, kedepannya semoga usaha yang insya Allah mulia ini lancar pemirsa dan Mbak Lian tidak menemukan halangan suatu apapun. Dan kalau dilihat dari seorang Lian yang kami kenal ini wanita tangguh pemirsa. Sepertinya tangguh, nggak pernah pakai rok gitu Mbak. Pakai no. Saya pikir daster ya. Usia berapa Mbak? Usia? Saya 38 Mas. 38 sudah punya inisiatif berbisnis yang luar biasa. Top. Dan satu hal kebanggaan saya ketika datang ke sini adalah pemilihan lokasi. Saya mencintai alam. Dan Mbak Lian dengan gurat bahagia, suka dengan kampung dan berkeinginan membangun kampung kelahirannya. Ya. Duku Tengah Margasari. Jadi luar biasa, ini patut dicontoh hal-hal baik yang disampaikan oleh Mbak Lian. Oke, terima kasih Mbak. Matur nuwun sangat. Tadi saya juga sudah berkesempatan dikasih kopi Arabica khas Tungku Lemah. Sudah Dan seperti ini, sepertinya saya akan berlama-lama di sini untuk menikmati suasana yang disuguhkan oleh Tungku Lemah. Terima kasih Mbak Lian. Oke, sama-sama Mas. Yes.